Perkenalkan, saya Susi Susilawati Sinta Dewi dari kelas 2C jurusan MIPA Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. NIM 11920600103. Oke teman-teman, di pertemuan kita kali ini aku bakalan ngebahas tentang ini dia menstruasi. Teman-teman pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya menstruasi, apalagi para kaum wanita, ciwi-ciwi, uti-uti. Soalnya kalian itu kan pasti udah rutin tiap bulannya menstruasi. Sekarang yuk kita bahas tentang menstruasi. Menstruasi itu apa sih kak? Menstruasi itu apa ya? PMS? PMS itu apa ya? Yuk kita cari tahu pengertiannya tentang menstruasi. Menstruasi itu adalah proses peluruhan dinding rahim yang terjadi rutin setiap bulannya dan disertai pendarahan dikarenakan sel telur atau ovum tidak dibuahi oleh sperma. Nah, menstruasi itu identik dengan apa sih kak? Menstruasi itu identik dengan darah, karena menstruasi adalah peluruhan darah. Jadi inti endometrium atau rahim. Ini dia teman-teman siklus menstruasi. Menstruasi itu bersiklus loh teman-teman. Nah, yang pertama, ini adalah siklus yang biasanya terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5, di mana siklus ini terjadi menstruasi. Lalu siklus yang selanjutnya yaitu siklus di mana telur matang. Ini biasanya terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Terus ada siklus di mana telur dilepaskan. Telur dilepaskan ini terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Lalu ini siklus endometrium kembangkan. Terus terakhir ya teman-teman, ini biasanya terjadi pada hari ke-1 sampai 3. Endometrium dikembangkan itu dimana rahim kita itu menebal karena tidak terjadi pembuahan dan akan terjadi menstruasi kembali. Nah, jadi siklus menstruasi ini akan selalu berputar dari awal menstruasi sampai ke sini, telur matang, telur dilepaskan, endometrium dikembangkan, akan terus. Lalu kita masuk ke ini dia, fase menstruasi. Teman-teman tahu gak kalau menstruasi itu ada fasenya? Fase menstruasi itu dibagi menjadi 4. Apa aja sih kak? Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita bahas ke teorinya, saya akan ngasih tahu dulu ini nih. Ini adalah diagram fase menstruasi. Nah, ini dinamakan hormon-hormon. Hormon ini ada 4 kan? Ada hormon FSH, hormon LH, estrogen, dan progesteron. Lalu di sini ada bentuk-bentuk ovariumnya. Bentuk ovarium, di mana ovarium ini akan berkembang sesuai fase kita. Fase yang pertama ada fase menstruasi, terjadi pada hari ke-1 sampai 5 di mana darah luruh. Teman-teman, darahnya luruh. Tapi fase menstruasi ini tiap orang kadang berbeda-beda. Ada yang cuma 5 hari menstruasinya, ada yang 7, 8. Bahkan ada yang paling lama itu ada yang 11. Tapi ada juga yang kan ada kelainan atau ada gangguan, itu bisa lebih dari 15 hari fase menstruasinya. Lalu fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Nah, di sini telur akan kembali matang. Ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Lalu ada fase yang dinamakan fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14, di mana hormon estrogen itu pas lagi tinggi. Jadi di sini itu kesempatan banget buat teman kalian yang merencanakan ingin punya dede bayi. Jadi bisa gunakan kalender kayak gini, kalender menstruasi. Jadi pas hari ke-14 itu ovulasi, terjadi ovulasi. Jadi rahim kita pas lagi subur-suburnya, pas telur lagi matang, siap dibuahi kayak gitu. Lalu ada fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi ini rahim itu akan mengering atau mengerut. Ini terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Lalu kita bahas tentang teorinya. Nah, ini teman-teman. Fase yang pertama, fase menstruasi seperti yang sudah saya jelaskan. Menstruasi itu terjadi karena ovum tidak dibuahi oleh sperma.
Lalu fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Fase praovulasi ini di mana hipotalamus akan mengeluarkan hormon gonadotropin dan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan PPSH yang menasang pembentukan folikel dan akan berkembang di oosit primer. Seperti itu. Jadi fase pasca ovulasi itu terjadi setelah fase menstruasi. Lalu fase yang ketiga ini fase ovulasi. Fase ovulasi ini dimana hormon estrogen pas lagi tinggi dan telur itu pas matang pas banget telur itu matang. Kayak gitu teman-teman. Jadi peningkatan hormonnya itu apa? Hormon estrogen. Lalu fase yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi ini dimana folikel digraf akan mengerut dan ditinggalkan oleh oosit sekunder. Yang tadi saya katakan, kita balik lagi. Ini folikel digrafnya akan mengerut. Jadi mengerut ini pada fase pasca ovulasi. Lalu ada apa nih? Ini dia. Ada tanda-tanda menstruasi segera datang. Pasti teman-teman ingin tahu apa sih kak tanda-tanda menstruasi segera datang itu? Teman-teman, menstruasi itu kalau misalkan akan segera datang bulan, kita datang bulan, pasti ada tanda-tandanya dulu. Tanda-tandanya itu apa aja sih kak? Yuk kita lihat tandanya ada apa aja sih. Nah ini saya bawa 8 tanda menstruasi akan segera datang. Tapi masih ada beberapa lagi tanda-tanda menstruasi segera datang, cuman ini yang paling umumnya. Ini yang paling umum terjadi. Yang pertama, tanda yang pertama menstruasi akan segera datang yaitu kram perut. Kram perut dimana perut kita itu terasa kram, kayak diperes gitu. Perut kita tuh sakit, kram. Padahal kita tuh nggak habis kecapean, nggak habis makan yang pedas-pedas kayak gitu, nggak. Terus tanda yang kedua muncul jerawat. Nah pasti ini teman-teman udah pada tahu lah, kalau muncul jerawat pasti kita itu akan segera datang bulan. Muncul jerawat itu udah lazim banget teman-teman, pasti banyak yang ngalamin kalau mau menstruasi pasti akan muncul jerawat. Lalu tanda yang ketiga, payudara terasa padat dan nyeri saat disentuh. Ini terjadi pada beberapa kasus payudara terasa padat dan nyeri. Jadi bisa 3 hari atau 2 hari sebelum menstruasi itu datang payudara terasa sakit. Apalagi yang suka pakai motor kan ada suka polisi tidur di jalan, pas tahuan polisi tidur gitu pasti kan agak loncat dikit kan, badan kita agak ke bawah gitu, nah, itu kerasa banget sakit karena payudara kita tuh lagi padat pas menjelang menstruasi. Lalu tanda yang selanjutnya itu kecapean tapi susah tidur. Ini tidak banyak dialami, tapi ada beberapa yang mengalami tanda-tanda seperti ini, teman-teman. Jadi kita itu merasa hari ini itu kayak lemas, capek, pengennya itu rebahan. Tanda-tanda menstruasi juga, teman-teman. Terus tanda yang selanjutnya yaitu sembelit atau diare. Ini juga tidak terlalu banyak dialami, cuman ada beberapa kasus wanita yang mengalami tanda seperti ini, sembelit atau diare. Ada yang susah BAB, ada yang bolak-balik menstruasi kamar mandi, kayak gitu teman-teman. Teman-teman suka ngalamin gak yang ini? Tapi ini menurut saya sih termasuk tanda-tanda, cuman sedikit gitu yang ngalaminnya. Terus tanda yang selanjutnya yaitu perut kembung. Kita itu merasa masuk angin gitu pas perut kita itu tepuk, itu kembung. Nah itu tanda-tanda kita akan segera menstruasi. Ada beberapa sih yang ngalamin ini, banyak juga yang perut kembung, saya juga kayak saya. Terus ada sakit kepala. Nah sakit kepala ini juga banyak dialami oleh beberapa wanita. Banyak sih kalau sakit kepala yang ngalaminnya tanda-tanda sakit kepala itu, teman-teman merasa kepala itu sakit, kadang ada yang sakit, kadang ada yang berat kepalanya itu tanda-tanda menstruasi akan segera datang. Lalu tanda yang selanjutnya yaitu mood swing. Nih, ini nih yang paling banget dirasain sama ciwi-ciwi zaman sekarang. Mood swing itu dimana emosi kita itu tidak stabil atau tidak terkontrol. Mood swing itu misalkan kita itu gampang
dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit balik lagi biasa lagi kayak gitu. Kadang-kadang ceria, kadang-kadang bad mood lagi, muka ditekuk, cemberut kayak gitu tuh. Terus ada juga tanda menstruasi. Ada beberapa kasus mereka itu kayak ngidam teman-teman. Jadi pengen banget sesuatu, misalkan pengen makanan ayam, bakso, jus. Rata-rata sih ngidamnya itu ngidam makanan. Jadi pengen makanan yang bawaannya seger-seger gitu. Kalau kita akan menjelang menstruasi, kalau istilah zaman sekarangnya itu BM banget kalau kata anak-anak zaman sekarang. Jadi BM banget nih, pengen apa? Pengen pangyam mana? Pengen pangyam depan kampus 2 kayak gitu teman-teman. Jadi kadang ada yang apa sih, yang bad mood banget, ada yang ngambek-ngambek sama pacarnya, misalkan ngambek kayak gitu. Nah itu adalah sebuah hal yang wajar, karena mood swing itu terjadi ketika wanita sebelum menstruasi dan ketika menstruasi itu masih terjadi mood swing. Kalau mood swing, jadi tandanya itu berlangsung tidak hanya beberapa hari sebelum menstruasi, tapi saat menstruasi juga kadang-kadang banyak yang mood swing kayak gitu teman-teman. Gimana, seru kan materi tentang menstruasi? Kita itu sebagai kaum hawa wajib tahu tentang menstruasi, karena sistem reproduksi kita itu wajib dijaga kebersihannya, kesehatannya, pokoknya wajib dijaga banget. Pokoknya harus kita hati-hati jaganya. Oke teman-teman, saya rasa pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah serta dalam pengerjaan tugas ini. Terima kasih juga kepada ibu dosen pembimbing saya, Ibu Sri Maryanti, yang telah membimbing saya dan teman-teman dari awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu dukung dan support aku. Terima kasih pokoknya untuk semua pihak yang telah terlibat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.